Genderang perang sudah ditabuh. Ganjar pastikan siap Nyapres 2024. Untuk bangsa apa sih yang tidak siap? Nasdem dan Anies ketar-ketir. Bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Sudah hadir di Berita Spesial edisi kali ini. Akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Sama seperti ketika saya membela Jokowi dulu, dalam mengawal Ganjar nanti, saya punya prinsip. Orang baik jangan dibiarkan bertarung sendirian. Saya harus buktikan bahwa dia punya teman di sampingnya. PDI Perjuangan akan auto hat-trick, menang 3 kali berturut-turut. Itu kalau mau. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden atau capres 2024 demi bangsa dan negara. Untuk pertama kalinya, Ganjar buka suara soal capres pemilu 2024 setelah namanya kerap masuk berbagai survei lembaga independen. Nama Ganjar bahkan menjadi salah satu capres terkuat dalam sejumlah survei. Kata Ganjar, kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Dalam hal ini, Ganjar menekankan pentingnya etika politik saat bernaung di suatu partai. Di samping itu, kata Ganjar, relasi antar partai dan suara rakyat juga menjadi pertimbangan partai dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Menurut Ganjar, suara rakyat juga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Ganjar memilih untuk memberikan kesempatan kepada partai untuk berdialog dan berkomunikasi untuk menentukan capres yang akan diusung. Menurut Ganjar, dialog dan komunikasi itu menciptakan keputusan terbaik. Ini seru, ini mungkin akan menjadi kabar yang mengejutkan bagi lawan politik PDIP. Keren, potensi Ganjar menjadi presiden sangat terbuka lebar. Melihat sejarah pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu, PDIP tidak masalah ketika tidak mengusung capres dari keturunan Soekarno. Oleh karena itu, Ganjar tetap memiliki kans diusung sebagai capres oleh PDIP. Pilihannya, apakah PDIP akan mengangkat anak ideologisnya sebagai calon presiden, yaitu Puan, atau akan mengangkat kadernya yang punya elektabilitas tinggi, yaitu Pak Ganjar. Kultur yang terbangun di PDIP yakni tidak selalu mengutamakan popularitas. Melihat pada Pilpres 2014 ketika Jokowi diusung PDIP, waktu itu Megawati lebih melihat kapabilitas ketimbang popularitas. Jokowi yang kalah dibanding Prabowo Subianto, namun semuanya kembali lagi pada keputusan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Di sisi lain, Ganjar juga menambahkan bangsa ini tidak bisa diurus oleh satu pihak saja. Dia berkata butuh kolaborasi antar pihak, khususnya partai. Sebab banyak persoalan yang membutuhkan pemikiran banyak pihak. Ganjar mencontohkan tantangan bangsa Indonesia ke depan yang perlu dihadapi dengan serius, antara lain persoalan ekonomi, pangan, dan energi. Maka dari itu ia tidak mau terburu-buru dan tetap patuh pada perintah partai. Di sisi lain, dia juga siap jika kapanpun partai memanggilnya, seperti kata Jokowi, ojo ke susu. Nama Ganjar memang sedang melejit berdasarkan survei lembaga independen seperti contoh pada survei Carta Politika. Indonesia elektabilitas Ganjar melejit di Jateng dan Lampung dengan raihan 68,3%. Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di atas, melampaui nama-nama lain seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraih 7,3% dan Gubernur DKI Jakarta yang sudah purna tugas Anies Baswedan sebesar 6% saja. Apakah ini efek dukungan Jokowi kepada Ganjar?
Bisa jadi sih, karena Presiden Jokowi yang sudah tidak bisa maju lagi pada Pilpres 2024 akan berperan besar sebagai seorang kingmaker. Bila melihat data pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 yang hampir 80 juta dan menjadi 85 juta lebih pada Pilpres 2019. Artinya, hingga kini puluhan juta pendukungnya masih melekat kepada sosok Presiden Jokowi yang bersahaja dan merakyat ini. Meski kini masih jadi misteri, Presiden Jokowi akan kemana mengarahkan dukungannya? Siapapun di antara Prabowo atau Ganjar yang didukung beliau akan menang. Namun sepertinya lebih kepada Ganjar sih, karena sama-sama dari PDIP dan secara budaya norma etika sudah saling memahami. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden atau capres 2024 demi bangsa dan negara. Untuk pertama kalinya, Ganjar buka suara soal capres pemilu 2024 setelah namanya kerap masuk berbagai survei lembaga independen. Nama Ganjar bahkan menjadi salah satu capres terkuat dalam sejumlah survei. Kata Ganjar, kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Dalam hal ini, Ganjar menekankan pentingnya etika politik saat bernaung di suatu partai. Di samping itu, kata Ganjar, relasi antar partai dan suara rakyat juga menjadi pertimbangan partai dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Menurut Ganjar, suara rakyat juga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Ganjar memilih untuk memberikan kesempatan kepada partai untuk berdialog dan berkomunikasi untuk menentukan capres yang akan diusung. Menurut Ganjar, dialog dan komunikasi itu menciptakan keputusan terbaik. Ini seru, ini mungkin akan menjadi kabar yang mengejutkan bagi lawan politik PDIP. Keren, potensi Ganjar menjadi presiden sangat terbuka lebar. Melihat sejarah pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu, PDIP tidak masalah ketika tidak mengusung capres dari keturunan Soekarno. Oleh karena itu, Ganjar tetap memiliki kans diusung sebagai capres oleh PDIP. Pilihannya, apakah PDIP akan mengangkat anak ideologisnya sebagai calon presiden, yaitu Puan, atau akan mengangkat kadernya yang punya elektabilitas tinggi, yaitu Pak Ganjar. Kultur yang terbangun di PDIP yakni tidak selalu mengutamakan popularitas. Melihat pada Pilpres 2014 ketika Jokowi diusung PDIP, waktu itu Megawati lebih melihat kapabilitas ketimbang popularitas. Jokowi yang kalah dibanding Prabowo Subianto, namun semuanya kembali lagi pada keputusan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Di sisi lain, Ganjar juga menambahkan bangsa ini tidak bisa diurus oleh satu pihak saja. Dia berkata butuh kolaborasi antar pihak, khususnya partai. Sebab banyak persoalan yang membutuhkan pemikiran banyak pihak. Ganjar mencontohkan tantangan bangsa Indonesia ke depan yang perlu dihadapi dengan serius, antara lain persoalan ekonomi, pangan, dan energi. Maka dari itu ia tidak mau terburu-buru dan tetap patuh pada perintah partai. Di sisi lain, dia juga siap jika kapanpun partai memanggilnya, seperti kata Jokowi, ojo ke susu. Nama Ganjar memang sedang melejit berdasarkan survei lembaga independen seperti contoh pada survei Carta Politika. Indonesia elektabilitas Ganjar melejit di Jateng dan Lampung dengan raihan 68,3%. Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di atas, melampaui nama-nama lain seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraih 7,3% dan Gubernur DKI Jakarta yang sudah purna tugas Anies Baswedan sebesar 6% saja. Apakah ini efek dukungan Jokowi kepada Ganjar? Bisa jadi sih, karena Presiden Jokowi yang sudah tidak bisa maju lagi pada Pilpres 2024 akan berperan besar sebagai seorang kingmaker. Bila melihat data pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 yang hampir 80 juta dan menjadi 85 juta lebih pada Pilpres 2019.
Artinya, hingga kini puluhan juta pendukungnya masih melekat kepada sosok Presiden Jokowi yang bersahaja dan merakyat ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.